Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang merasa bahwa eh, kamulah satu-satunya miliknya. Oke. Kita cari tahu dulu energinya dia ini siapa yang hanya memiliki kamu satu-satunya di hatinya. Oke, kita tarik energinya. Palm tree, after that, the golden mirror, sunglasses, the sword and rose, wedding ring, hammer. Orang ini, kalau aku lihat, orang ini sedang mencari kestabilitasan dalam hidup dia, sedang mencari keamanan untuk hidup dia. Berarti kalau aku lihat orang ini hidupnya lagi terombang-ambing ya, lagi bergoyah, menurut dia hidup dia gampang rapuhnya, gampang hancurnya. Jadi kalau menurut aku mungkin orang ini tuh lagi berproses untuk kestabilan hidup ya, mungkin secara materi, secara emosional, mental, seperti itu. Sedang dalam proses ya, sedang dalam proses untuk stabilitas kehidupan dia. Orang ini sedang mencoba untuk growth, untuk tumbuh ya. Dia bercoba untuk bertahan dalam hidup ya. Dia sedang mencoba untuk fleksibel dalam hidup. Dia ingin mencari keabadian atau kestabilan atau kekuatan power di hidup dia. Berarti kalau ini aku lihat mungkin lebih ke ini ya, materi ya orang ini. Intinya orang ini lagi dalam benar-benar proses pertumbuhan dalam hidup gitu ya. Mencari kestabilan dalam hidup. Orangnya narsis, orangnya itu apa ya? Narsis, terus itu hanya memperdulikan diri sendiri ya, egois ya, egois. Terus itu mungkin dia ini seseorang yang memiliki hubungan yang sepihak dengan kamu. Entah dia ini mencintai kamu seorang ya, jadi kayak penggemar rahasia, atau mungkin kalau misalkan kalian menjalin hubungan, mungkin kamu sudah merasa tidak dicintai ya, tapi sejujurnya orang ini masih mencintai kamu, tapi kayak cinta dalam diam gitu loh ya. Kalau aku lihat seperti ada bom yang akan meledak ya, seperti itu. Orang yang pintar memanipulasi kamu ya, sehingga mungkin dari caranya ini kamu itu akan bisa bertindak sesuai dengan apa yang dia mau. Oke, jadi mungkin kamu ini punya pengalaman yang tidak mengenakan juga sih dengan orang ini ya. Jadi mungkin kamu itu tahu lah orang ini siapa. Intinya orang ini tuh orang yang pintar sekali memanipulasi keadaan ya, agar kamu bisa melakukan tindakan fisik maupun verbal sesuai dengan tujuan yang dia inginkan, agar hubungan kalian itu dapat berjalan seperti yang apa dia inginkan. Oke, pintar sekali memanipulasi keadaan. Orang yang sampai saat ini pun masih sering stalkingin kamu, masih cari-cari tahu keadaan kamu, kabar kamu lewat sosial media, lewat status-status kamu, lewat apa di sosial media kamu yang kamu upload, atau mungkin kalau misalkan kalian berdekatan ya, di satu daerah yang sama gitu, mungkin dia sering curi-curi pandang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dengan siapa, kamu sedang ngapain gitu ya. Intinya masih ada energi stalking dari si orang ini.
Terus itu orang ini kayaknya sih kelihatannya humble sama kamu ya, kelihatannya ramah, sopan, baik sama kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini, dia sempat loh menunjukkan kejelasan perasaan dia ke kamu. Ya, dia mungkin pernah menunjukkan perasaan dia ke kamu atau mungkin pernah ngomong ke kamu bahwa ya dia cinta kamu, dia sayang kamu, seperti itu ya. Dia pernah lah ya memberikan kejelasan ke kamu. Orang ini sangat menghormati kamu, bahkan orang ini selalu mencoba untuk melindungi kamu ya. Cuman orangnya memang agak sedikit memaksa ya, agak egois ya, yaitu tadi the golden mirror ya, orangnya memang agak egois. Terus apa ya, orangnya itu apa ya? Kalau aku lihat sih, kalau dengan kamu ya, dia tuh akan selalu mengatakan kebenaran karena mungkin dia takut ya, takut akan kehilangan kamu di sini. So, orang ini tuh kayak nggak bisa berbohong gitu sama kamu. Bisa jadi orang ini mungkin ya apa pasangan hidupmu ya. Karena di sini ada wedding ring. Bisa jadi kalian memang sudah menjadi suami istri. Atau mungkin kalau misalkan kalian belum menjadi suami istri, orang ini berarti ingin memiliki penyatuan dengan kamu dalam suatu pernikahan ya. Eh, atau di sini ada kayak janji jiwa gitu loh. Ya, perjanjian jiwa gitu loh ya. Janji abadi gitu ya. Kayak pernah melakukan apa ya, perjanjian tentang pernikahan gitu ya, udah merencanakan pernikahan seperti itu, pernah ngomongin tentang rencana untuk menikah bersama kayak gitu ya, ada janji yang ingin mengikat kalian seperti itu. Kemudian di sini ada hammer. Oke, nampaknya hubungan kalian ini sering terjadi sabotase ya. Jadi ada mungkin pihak ketiga itu nggak harus selingkuhan, bisa jadi kerjaan, bisa jadi orang tua, keluarga ya, yang menyabotase hubungan sehingga kayaknya hubungan kalian ini sering on off, sering putus nyambung ya. Uh, Dibangun kembali, runtuh lagi, dibangun kembali, runtuh lagi. Banyak hal-hal yang sering berulang terjadi di hubungan kalian. Kayak misalkan gini, misalkan dulu dia pernah selingkuh, kamu maafin, selingkuh lagi, maafin lagi, selingkuh, terus-terusan seperti itu ya. Dan itu herannya, udah tahu seperti itu tetap aja kalian lakukan gitu. Jadi mungkin sulit untuk adanya perubahan ya, karena itu tadi ada situasi yang selalu berulang terjadi. Dan itu herannya tanpa dengan sadar diri kalian ya melakukannya aja terus-terusan gitu loh, tanpa adanya keinginan untuk mengakhiri atau berubah. Oke, orang ini sangat-sangat memiliki perasaan cinta sama kamu ya. Orang ini tuh benar-benar punya rasa sayang, cinta banget deh sama kamu ya. Kalau aku lihat, cuman kayaknya situasinya kayak dia ini butuh bantuan temennya nih, bantuan kawan-kawannya untuk mengenali situasi keadaan hubungan dia bersama kamu. Bisa jadi memang keadaan kamu dengan dia saat ini tuh lagi nggak baik-baik saja, sehingga dia tuh kayak butuh bantuan seseorang untuk cari solusi gimana biar hubungan ini tuh terjalin atau gimana caranya mendapatkan solusi dari masalah di hubungan kalian ini. Dan aku lihat kayak dia juga butuh support gitu juga ya dari teman-temannya. Pokoknya dari orang-orang yang dia 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 percaya, dia yakini gitu ya. Gini, mungkin karena ada perbedaan di antara kamu dengan dia, sehingga dia sadar, dia tahu bahwa dia kan sayang, cinta sama kamu. Cuman karena perbedaan inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya tidak terlalu langgeng.
Eee, Akhirnya di sini dia kayak mencari validasi gitu loh, mencari, apa ya, dukungan, keyakinan, support dari orang-orang terdekat dia yang memang, menurut dia mungkin bisa jadi teman-teman dia ini adalah orang-orang yang terpercaya, yang apa ya, bisa memberikan saran-saran yang bijak ya, atau mengertilah keadaan dia, kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Orang ini kayak gini, dia itu seperti memiliki suatu rencana ya di hubungan kalian ini, untuk apa namanya, merealisasikan cinta dia, entah apa gitu. Tapi nampaknya tidak sesuai gitu loh. Kayak dia itu punya rencana, eee, seperti apa gitu ya. Nah, terus itu kayak dia mungkin meminta kepada semesta untuk dilancarkan rencana dia itu terhadap hubungan ini. Tapi ternyata dijawab oleh semesta itu justru malah sebaliknya gitu. Misalkan gini, dia misal pengen ketemu banget sama kamu secara fisik, tapi ternyata sampai sekarang itu tidak terkabulkan. Kamu dengan dia ini tidak bertemu secara fisik sampai detik ini, sehingga mungkin dia kesal gitu ya. Sehingga akhirnya di sini kayak dia mengambil langkah untuk masa bodoh. Dia tidak mau peduli gitu ya. Kayak bisa dibilang nih kecewa dengan keadaan sekarang karena ekspektasi dia tidak terrealisasi seperti itu. Ya justru malah terhenti, justru malah terhambat gitu ya ekspektasi dia. Sehingga aku lihat di sini dia kayak stuck, dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ada rasa kecewa, ada rasa kesal, ada rasa kayak pasrah juga gitu ya. Sehingga keadaan dia itu kayak ya udahlah terserah, biarkan ini terjadi maka terjadilah gitu loh. Ya jadi kayak terserah dan gini, dia kayak uh, tidak mau menerima keadaan tapi dipaksa harus melakukannya. Karena mau gimana juga dia nggak bisa merealisasikan keinginannya. Mungkin diberikan hambatan oleh semesta itu tentang ketika mau datang ke kamu mungkin dia tidak ada uang ya, atau mungkin apa ada hambatan lainnya. Entah mungkin dia punya masalah pribadi, mungkin dia punya masalah tentang keluarga yang harus dia lebih prioritaskan daripada harus bertemu kamu sekarang-sekarang juga seperti itu. Sehingga orang ini tuh kayak rasanya kesel banget, tapi ya gimana? Ada yang lebih penting untuk dia selesaikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi keadaan dia sekarang kayak ya udahlah terserah terjadi maka terjadilah kayak gitu. Jadi orang ini energi kayak pasrah, kayak apa ya, kayak ingin menolak keadaan, cuman keadaannya seperti ini gitu. Dia tidak bisa merealisasikan keinginan dia. Orang ini masih tetap percaya diri ya dengan percintaan dia walaupun keadaan hubungan kamu dengan dia itu sering banget putus nyambung, on off terus, terus itu ya, apa itu namanya, selalu gagal ya, bahkan rencana-rencana yang setelah dia susun untuk bertemu dengan kamu atau ya melakukan hal-hal bersama kamu itu banyak yang tidak terrealisasi, tapi dia merasa kayak dia patut untuk tetap meyakini akan ada masanya kok ya kalian bisa bersama kembali atau terjalinlah suatu hubungan di antara kalian seperti itu. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh masih ya masih percaya diri ya dengan hubungan kalian. Cuman di sini aku lihat memang ada red flag kan dari orang ini, ada tanda bahaya dari orang ini, ada ketoksikan juga dari orang ini yang memang masih melekat ya, entah apa itu, tapi intinya nih orang masih perlu kamu waspadai. Cuman maksudnya gini, kalau misalkan kamu ingin memberikan kesempatan ke dia, silakan karena orang ini pun sedang dalam proses apa itu perubahan ya dari sifat dia yang red flag itu menuju ke hal-hal yang lebih baik gitu ya. Masih ada apa ya tahap di mana dia sedang berproses. Cuman ini namanya proses, berarti kan butuh waktu ya. Jadi kalau kamu masih siap untuk menunggu dia ya it's okay, nggak masalah gitu. Karena pun di sini sejujurnya kamu pun kayak ya sedikit-sedikit merasakan adanya apa namanya perubahan dari orang ini. Karena memang ya namanya proses ya step by step. Terus itu
Orang ini juga sempat memiliki rasa trauma ya tentang masa lalu ya. Orang ini pernah kayak apa ya, menutup diri, menutup hati karena memang orang ini tuh melindungi hati dia dari rasa sakit karena memang pengalaman yang pernah dia alami dari hubungan dia yang sebelumnya ya, yang memang menyakitkan, dan bisa juga dari hubungan ini juga menimbulkan perasaan yang menyakitkan. Namun kalau aku lihat di sini, sekuat apapun dia menutup diri atau apa ya, kayak tidak menerima siapapun untuk memasuki hatinya, semesta di sini selalu apa ya, menjor dia gitu loh. Dia ini selalu didatangkan oleh romansa-romansa yang ingin memasuki hatinya. Jadi kayak dia kayak memprotek diri, memperisai diri dia, memperisai hati dia agar apa ya, orang-orang itu tidak bisa membobol hati dia. Seperti itu aku lihat. Cuman herannya ketika sudah banyak orang tuh ya yang mencoba untuk membobol hatinya ya, mendapatkan perhatian dia gitu ya, untuk mendapatkan cinta dia, kayak nggak ada yang berhasil gitu ya. Tapi ketika dengan kamu, walaupun dia kayak seolah-olah menutup hati banget untuk siapapun masuk ke dalam hidup dia, orang ini ternyata bisa apa loh, ditembus gitu loh perasaannya oleh kamu, sehingga orang ini tuh benar-benar yang tertarik itu dengan kamu. Jadi apa ya, pertahanan dia selama ini tuh bocor, pertahanan hati dia selama ini yang dia benar-benar apa ya, bentengi gitu ya, nggak mau menerima cinta gitu ya, akhirnya bobol juga gara-gara kamu gitu loh ya. Em, akhirnya orang ini tuh bisa apa ya, percaya dengan orang lain, terus itu juga bisa membuka hati juga terhadap kamu. Bahkan orang ini tuh apa ya, menunjukkan perasaan atau hati yang lembut gitu ya, menunjukkan ya keramah tamahan, kesopanan, menghargai, mencintai kamu, seperti itu aku lihat. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ternyata kamu itu mampu membobol pertahanan dia yang dulu sempat itu menutup diri dari kisah percintaan. Ya, jadi sejujurnya orang ini dulu mungkin dia pernah punya rasa traumatik yang begitu besar tentang relationship, tentang percintaan, tapi apa ya, semesta itu selalu menghadirkan gitu, kayak misalkan dia seorang pria ya, wanita-wanita yang ya mungkin cantik, seksi, yang ngedeketin dia gitu. Terus ya mungkin dia mencoba untuk oke, ngejalanin hubungan dengan si A, si B, tapi kayak nggak ada rasa gitu loh. Ya, nggak ada chemistry-nya, nggak ada sreknya kayak gitu ya. Cuman kayak oke, sebagai penghibur lara ketika dia merasa sepi, ada penghiburnya kayak gitu aja, kayak ya flat, kayak biasa aja, kayak ya untuk menemani di kala waktu senggang dan di waktu kosong aja gitu. Tapi kalau sama kamu ini, aku lihat dia main hati, pakai hati ya, pokoknya intinya ya, bukan main hati tapi pakai hati orang ini. Jadi benar-benar yang sedalam itu dia merasakan kamu adalah miliknya gitu. Karena entah apa yang kamu lakukan, tapi kamu itu mampu gitu ya menembus pertahanan blokade hati dia gitu loh. Aduh, sok romansa deh gue ngomong. Ya, intinya seperti itulah. Oke, kita lihat tarotnya. Oke. Dan aku lihat di sini dia merasa bahwa selama ini tuh dia sudah banyak berjuang untuk kamu ya. Entah apalah yang pernah dia lakukan kepada kamu ya, mungkin termasuk dari kalau misalkan hubungan kalian ini sudah terjalin bertahun-tahun, itu kayak bentuk pertahanan dia untuk mempertahankan diri kamu, untuk mempertahankan hubungan ini tetap terjalin. Ya, itu termasuk ya kayak effort bagi dia.
Karena mungkin selama ini dia kalau ngejalanin hubungan itu cuman singkat-singkat-singkat aja gitu dengan orang-orang sebelum kamu. Tapi kalau sama kamu ini mungkin bisa sampai bertahun-tahun walaupun ya putus nyambung. Tapi itu kayak menurut dia selama ini tuh dia udah cukup bertahan loh untuk kamu gitu ya. Walaupun keadaannya selalu putus nyambung, energinya hilang-hilangan gitu kan. Tapi menurut dia ini bentuk effort ya. Jadi dia merasa bahwa selama ini dia sudah cukup bertahan, sudah banyak apa ya yang dia perjuangkan untuk hubungan ini, so harus bisa mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya terjalin suatu hubungan, adanya komitmen, adanya pernikahan, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini karena ini Eight of Pentacles, otomatis memang orang ini tuh benar-benar memfokuskan orang yang sangat fokus pada karir dan keuangan. Ya, mungkin inilah salah satunya yang membuat alasan hubungan kalian ini selalu on off karena orang ini terlalu gila kerja, selalu fokus pada materi, karir, keuangan seperti itu. Sehingga kamu mungkin sering merasakan dicampakkan, sering merasakan tidak diperhatikan atau diabaikan oleh orang ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini tuh kayak apa ya? Orang ini memang sangat mempertahankan tingkat materi dia itu untuk masa depan diri dia sendiri, untuk apa? Untuk pasangannya ya kamu atau rencana kalian ke depannya, terus itu untuk keluarganya ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang yang sangat bertanggung jawab atau mungkin orang yang memang apa ya, orang yang memang diandalkan gitu loh di keluarganya ya. Intinya orang ini ya orang yang nggak suka bergantung sih ya. Dia memang sangat memperjuangkan diri dia untuk masa depan gitu ya. Orang yang bekerja keras, orang yang sangat berdedikasi sekali dalam hal materi. Ya, sayangnya seperti itu. Ya, ini bentuk konsekuensi memang yang harus kalian lakukan, yang harus kalian dapatkan. Kenapa? Ya itu, karena orang ini memang dari awal kamu ketemu dia atau dari awal kamu kenal orang ini memang sangat-sangat gila kerja. Sehingga konsekuensinya adalah ya kamu sering diabaikan oleh orang ini. Orang ini dulu sempat ya ngejalanin hubungan itu dengan orang-orang yang mungkin circle pekerjaan, pertemanan gitu ya, tapi lebih ke pekerjaan sih ya. Jadi mungkin orang ini dulu sebelumnya kamu, orang ini tuh kalau cari pasangan itu yang ya di sekitar dia, di sekitar pekerjaan dia gitu. Karena menurut dia kalau misalkan dia tahu pasangan dia itu pekerjaannya apa, terus itu apa namanya, mungkin pendapatannya berapa, itu menurut dia bisa dikontrol gitu loh, bisa menyesuaikan gitu loh ya. Sama-sama tahu penghasilan, sama-sama tahu kestabilannya apa yang diprioritaskan seperti itu. Jadi kayak dia paham, oh aku pekerjaan ini, kamu pekerjaan ini, kita sama nih kerjaannya. Jadi kayak dia ngerasa akan lebih menstabilkan gitu loh, saling mendukung juga gitu ya. Jadi kalau aku rasa dulu pasangan dia ini rata-rata ya orang yang memang satu bidang ya pekerjaannya dengan dia. Terus itu juga kalau aku lihat eh, apa ya, paling tidak dia tahu pekerjaan pasangannya itu apa. Jadi benar-benar dulu itu yang dia prioritaskan adalah pasangan yang dia tahu pekerjaan pasangan itu apa dan penghasilan pasangan itu berapa. Jadi benar-benar yang ini benar-benar apa ya, yang dia lihat itu materi gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Terus itu kalau aku lihat kamu dengan dia ya, kalau misalkan kalian eh, apa namanya itu ngejalin hubungan ya. Kalau misalkan kalian juga bukan dari kantor yang sama, berarti kayak selinier gitu loh pekerjaannya. Ya, jadi gini, misalkan dia dokter, kamu perawat gitu ya. Dia tahu gitu loh. Pekerjaan kalian itu di bidang yang sama, walaupun tidak di kantor yang sama atau di rumah sakit yang sama, tapi pendapatan kamu paham, dia tahu kamu pendapatannya sekian, dia pendapatannya sekian, sehingga kayak apa ya, bisa
apa ya, melakukan kestabilan aja gitu loh. Karena sama-sama tahu eh, resiko, sama-sama tahu plus minusnya dari pekerjaan itu, terus itu juga tahu pendapatan pasangan. Dan menurut dia, kalau misalkan dia dan kamu itu, dengan siapapun sih ya pasangan dia sebelum-sebelumnya juga, menurut dia kenapa dia itu lebih memilih pasangan yang satu kantor atau satu linier pekerjaannya dengan kamu itu, karena menurut dia akan menimbulkan efek stabilitasan ya di antara kalian. Akan menimbulkan keberlimpahan karena ya mungkin dia tahu ya pekerjaan dia itu segini ya, pendapatannya segini, kamu juga ya paling enggak ya enggak jauh-jauh beda lah gitu. Sehingga kayak oke, kita bisa 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 menganalisa, bisa menghitung-hitung kayak gitu ya. Intinya ini kalau Ace of Pentacles itu ada hubungannya dengan materi juga. Jadi percintaan, tapi ini juga eh, apa ya? Nggak munafik juga ya, nggak munafik juga. Dia juga memperhitungkan dari segi ekonomi gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini apa ya? Dia itu lebih merasa kayak lebih percaya gitu loh. Karena ya dia tahu gitu loh, circle dia ini seperti ini, otomatis kamu ya nggak jauh beda lah ya, pemikiran kamu atau apa namanya, pola pikir, terus prinsip, terus apalah gitu ya. Pokoknya intinya nggak jauh beda lah dengan dia gitu. Sehingga kayak penyesuaiannya itu bisa bisa lah, bisa dia bisa ngerti, bisa diatur gitu. Dan aku lihat di sini memang pekerjaan kalian atau kamu dengan dia ini karena eh, apa ya, sekiranya pola pikir kalian itu selinier, dia menganggap bahwa oke, kamu kayaknya kalau misalkan kamu seorang perawat, otomatis kan kalau perawat itu bisa kerja secara tim dan ya semua sih, semua pekerjaan itu ya bisa bekerja secara tim dan individu. Nah, kalau perawat misalkan, eh, kan itu orang yang mandiri ya, bisa bekerja secara tim dan bisa juga bekerja secara mandiri kayak gitu. Dia seperti itu, dia lebih suka pada pasangan yang eh, mandiri gitu loh, orang yang mandiri gitu. Dia punya kriteria, punya pasangan itu harus pasangan yang mandiri, tidak tidak bergantung gitu loh. Terus itu juga apa ya? Kalau misalkan selinier gitu kan ya, kalian itu bisa sama-sama saling mengerti apa apa ya, resiko, kelemahan, kelebihan. Akhirnya di sini bisa sama-sama saling mendukung. Jadi nggak cuma hanya sekedar oke, sabar ya gitu enggak, tapi bisa sama-sama merasakan beban hidup, beban beban dari resiko pekerjaan gitu ya. Ya ya paham lah ya gitu. Jadi kalau pas ngomong juga tentang ini tuh nyambung gitu loh. Ya, kalau misalnya ngebahas sesuatu itu akhirnya nyambung gitu loh. Dan orang ini orang yang apa ya? Kalau aku lihat tuh sangat pintar bersyukur. Ya, bersyukur dengan apa yang dia miliki dan apa yang tidak dia miliki. Dia orang yang nggak terlalu apa ya? Dibilang ngoyo ya ngoyo, tapi nggak terlalu memaksakan keadaan. Ya, dia merasa bahwa apa yang dia miliki adalah hak milik dia, tapi apa yang tidak dia miliki memang berarti bukan hak milik dia, gitu loh. Jadi apa yang hadir di kehidupan dia ya harus dia syukuri, apa yang telah hilang dari hidup dia juga harus dia syukuri kayak gitu. Terus itu juga orang yang sangat-sangat menghargai persahabatan, pertemanan ya, orang yang mungkin sangat dekat dengan teman-temannya gitu ya. Pokoknya dia ini apa-apa itu melibatkan teman gitu loh. Butuh apa namanya? Source apa sih source? Kayak butuh butuh kayak butuh adu argumen, adu adu pendapat gitu ya sama temen gitu. Intinya kebanyakan hidup dia ini ada campur tangan teman, pertemanan gitu ya. Bahkan kayak apa kayak dia harus berkenalan dengan orang-orang baru gitu biasanya lewat teman-temannya
gitu ya. Kayak misalkan nih dia habis patah hati gitu ya dari seseorang. Terus nanti di sini dia akan cari teman gitu loh, cari temannya untuk ya have fun ya. Terus nanti teman-temannya itu ngenalin dia ke orang baru siapa gitu. Nanti di situ udah mulai ya, di situ juga mulai mungkin orang-orang yang dikenalkan oleh dia mulai tertarik ke dia. Tapi rata-rata kalau misalkan itu bukan di satu linear dengan dia, dia cuman kayak menghargai aja. Enggak apa sih namanya? Enggak menjalin hubungan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini orang yang memang sangat menghargai pertemanan. Orang yang sangat ya apa ya, humble, sangat humble ya kalau aku lihat di sini. Tapi sejujurnya orang ini tuh ada rasa bersalah sama kamu, ada rasa penyesalan sama kamu, ada rasa malu sama kamu karena memang dulu dia pernah menyimpan rahasia sama kamu, pernah berbohong, pernah melakukan perselingkuhan, pernah menipu kamu mungkin ya. Intinya nih orang pernah melakukan banyak kesalahan sama kamu dan dia malu banget sama kamu. Bahkan aku lihat sampai kena mental banget nih orang ya. Ya you know lah ya, orang di dunia ini tuh kodratnya terlahir dengan baik. Jadi kalau dia melakukan suatu kesalahan, otomatis hatinya akan berguncang gitu ya. Dia akan merasa bersalah, hidupnya nggak tenang, kepikiran terus, merasa tidak enak, hidupnya nggak tenang lah intinya. Nah inilah yang dia rasakan sekarang. Akhirnya apa yang dulu dia lakukan ke kamu, itu kayak jadi bumerang di dalam diri dia sekarang gitu. Dia pernah mengkhianati kamu, pernah berbohong, banyak rahasia, pernah menipu kamu. Akhirnya di sini dia malah jatuh cinta sama kamu. Akhirnya kayak malu loh untuk menunjukkan wajah dia ke kamu gitu loh. Ya, jadi kayak ada perasaan, ya ampun, aku dulu pernah ngekhianati kamu, tapi sekarang ternyata aku nggak bisa apa ya lepas dari kamu. Tapi gimana? Aku dulu pernah melakukan banyak kesalahan, kayak gitu loh. Tahu kan situasinya? Nah, seperti itulah yang dia rasakan. Bahkan aku lihat di sini sampai saking stresnya orang ini kayak penuh dengan tekanan, penuh dengan kecemasan juga, bingung dia harus berbuat apa ya dengan situasi dia. Dia mengecewakan kamu, benar-benar yang ya mungkin gak cuma sekali dua kali dia ngecewain kamu, mungkin berulang kali. Inilah yang membuat dia akhirnya ngerasa tertekan, stres, cemas, terus itu mungkin sampai ada mood swing juga ya, sampai ada masalah hormon lah ya, mood swing kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini tuh kayak wah bener-bener ngerasa bersalah banget ya sama kamu. Dan kalau aku lihat juga di sini orang ini sedih banget deh ya dengan keadaan dia sekarang. Dia cinta tapi tidak bisa merealisasikannya karena di sini kayak ya ditahan gitu loh oleh semesta untuk tidak bisa merealisasikan ekspektasi dia sebelum dia menyelesaikan karma yang dia telah lakukan ke kamu, yaitu tentang mungkin perselingkuhan dia selama ini, ngebohongin kamu, itu kan pasti harus dibalas dulu ya, harus ada keadilan dulu yang dia dapatkan kayak gitu sebelum dia merealisasikannya ya, agar hubungan kalian ini tidak terulang terus karena kan energinya di sini aku lihat selalu berulang. Ya mungkin dia sering beberapa kali selingkuhin kamu kayak gitu. Kalau misalkan kamu selalu menerima dia terus, tapi dia tidak pernah mendapatkan pelajaran dari kesalahan-kesalahan dia selama ini, ya ini akan terus-terusan terjadi. Dia akan terus-terusan selingkuhin kamu, terus-terusan ngebohongin kamu. Jadi kalau aku lihat di sini semacam kayak keadaan dia tuh tertahan karena memang harus menyelesaikan masalah dia, terus itu menyelesaikan karma dia dulu, ya baru nanti mungkin akan diberikan jalan oleh semesta untuk ke arah kamu kalau kamu masih mau menerimanya seperti itu. Karena kalau dalam relationship kan harus memang kedua belah pihak ya sama-sama mau memperjuangkannya. Dan aku lihat di sini orang ini udah tersadar kok ya, udah tersadar. Dulu dia sering mengabaikan kamu, dulu dia menganggap cinta itu hanya ala omong kosong seperti itu ya. Karena ya itu mungkin dia dulu pernah trauma kan dengan hubungan dia sebelum-sebelumnya. Mungkin dia juga pernah gagal dalam suatu hubungan gitu ya. Sehingga dia menganggap remeh lah tentang perasaan kamu terhadap dia dulu sempat seperti itu. Nah, dan kalau aku lihat di sini dia ya udah tersadar bahwa
cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga memang harus diperjuangkan dan harus ada pengorbanan. Dan ini harus dijalani oleh kedua belah pihak, harus adanya timbal balik dari kedua belah pihak. Harus ada sama-sama kita bekerja sama untuk memperjuangkan hubungan ini, untuk sama-sama saling memberikan perhatian, pengertian, terus itu juga pengorbanan gitu ya. Jadi harus imbang, ya harus balance gitu. Orang ini udah sadar, bahkan kalau aku lihat orang ini kayak sudah banyak melakukan merencanakan strategi, rencana-rencana gitu ya untuk hubungan ini biar terjalin lancar gitu ya, biar ada masa hubungan kalian itu punya jangka panjang kayak gitu. Sempet orang ini nih punya banyak rencana sama kamu. Sejujurnya ya, orang ini tuh wah udah nyiapin bahkan untuk masa depan gitu, pengennya begini 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 sama kamu gitu ya. Dia tuh udah kayak menyusun banyak rencana. Cuman ya itu tidak ada yang terrealisasi karena ya itu dia harus menyelesaikan masalah dia dulu, harus adanya perubahan, harus menyelesaikan karma dia dulu gitu. Akhirnya rencana-rencana dia tuh kayak hanya terpampang di otak dia doang gitu ya. Hanya terrealisasinya di otak dia doang gitu, nggak terrealisasi secara gamblang. Terus itu juga aku lihat di sini kayak dia pengen banget loh ngajak kamu, ayo kita sama-sama ya memperjuangkan hubungan ini kayak gitu. Ya, jadi aku lihat dia tuh pengen banget, ayo kita sama-sama yuk gitu. Cuman tertahan gitu loh. Tidak bisa dia untuk merealisasikan itu sehingga dia cuman memiliki kamu di hati dia tapi tidak ada effort gitu loh. Karena memang semesta yang menginginkan dia untuk tidak merealisasikan itu dulu dan dia pun sudah pasrah gitu loh ya. Mau dipaksakan gimana juga dia nggak mampu gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat mungkin masalah dia ini tidak seringan, tidak sesederhana yang kita bisa omongin gitu ya. Mungkin ya beban dia tuh benar-benar yang seberat itu hidupnya gitu. Dan aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini nampaknya sudah bertahun-tahun sih ya. Kalian itu udah kenal dengan orang ini, udah ngejalin hubungan dengan orang ini juga udah bertahun-tahun. Gak cuma setahun, 2 tahun, ya mungkin udah 3, 4, 5 lebih bahkan ya. Dan emang di awal-awal tuh kayak fine-fine aja gitu ya, penuh dengan gairah ya. Cuman seiring berjalannya waktu mulai timbullah sifat pengontrol dari orang ini. Semua-semua harus ngikutin cara dia, semua-semua harus ngikutin apa maunya dia. Terus itu mulailah terkuak kekurangan, kelebihan dari orang ini, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan dia akhirnya terkuak gitu ya, terbongkar, kelihatanlah boroknya gitulah ya, kasarnya ngomongnya gitu. Akhirnya di sini kalau aku lihat mulai ada rasa ketidaknyamanan ya, ada rasa mulai ya melelahkan kayak gitu. Sehingga kayak aku lihat di sini kayak kamu kayak terkekang gitu loh ya. Ya you know lah ya, kalau orang yang pengontrol, orang yang manipulatif, semua kan harus ngikutin apa mau dia. Sehingga kamu di sini mau nggak mau tindakan dari kamu itu harus ngikutin apa mau dia ya. Jadi kamu kayak tidak bisa bebas dengan hidupmu sendiri ya. Kamu kayak akan jalan hidupmu atau tindakanmu akan seperti diatur oleh dia. Terus itu bahkan aku lihat di sini sampai-sampai kamu itu nggak bisa untuk ya berteman ya, atau meluangkan waktu bersama teman-teman, atau fokus pada keluarga, atau fokus pada pekerjaan gitu ya. Kamu hanya berfokus pada orang ini saja gitu. Inilah yang membuat hubungan kalian itu perlu diperbaiki gitu. Kenapa? Makanya dia punya banyak strategi, dia punya banyak rencana tapi tidak terrealisasi karena ini sifat pengontrol dia yang membuat kamu kewalahan. Akhirnya di sini ya ini bentuk dari kesalahan dia sih ya. Salah satu bentuk kesalahan dia yang terlalu pengontrol. Akhirnya kamu tidak merasakan kebebasan kamu sebagai manusia gitu loh intinya. Bahasa kasarnya seperti itu. Akhirnya dia di sini harus menanggung dulu karma ini.
Ya, gimana rasanya ketika dia ingin melakukan sesuatu tapi tidak bisa untuk merealisasikan, sama seperti kamu. Seharusnya kamu bisa bebas ya berteman dengan teman-teman, kamu bebas untuk mendapatkan cinta, kamu bebas untuk memfokuskan pada keluarga, tapi gara-gara dia yang sifatnya pengontrol, kamu tidak bisa merealisasikan itu semua. Nah, sekarang dibalikkan ke dia. Gimana rasanya kalau kamu pengen ini, pengen itu, pengen ono, banyak hal yang pengen kamu realisasikan, tapi dicegah oleh semesta untuk tidak bisa melakukan itu. Itulah rasanya, agar dia mendapatkan pelajaran bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak asasi manusia, gitu loh. Semua orang berhak untuk bahagia, gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, kenapa kamu dipisahkan atau dibatasi ruang gerakmu bersama orang ini, ya karena kamu sudah terlalu banyak berkorban di sini, sehingga orang ini harus merasakan dulu rasanya mendapatkan bumerang dari apa yang dia pernah lakukan ke kamu, ya. Jadi apa yang pernah dia lakukan itu kayak berbalik gitu loh ke dia. Nah, itulah yang dia sekarang harus tuntaskan terlebih dahulu sebelum kalian memang benar-benar sama-sama mau bersatu, ya, mau bersama. Sehingga orang ini kayak ya udah dia mencintaimu dalam diam, ya, tidak bisa merealisasikan, mau ngerealisasiin juga ya kayak dicegat gitu kan, kayak di apa ya? Ya, kayak di blokade gitu jalannya. Gitu. Oke. Jadi inilah seseorang itu yang merasakan memiliki kamu di hidup dia, ya. Orangnya ciri-cirinya seperti ini, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.